Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Apa kabar? Anak-anakku calon pengurus OSIS masa bakti 2020-2021 yang saya cintai. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Wihani. Saya mengampu mata pelajaran matematika dan mulai tahun pelajaran 2020-2021 saya mendapatkan tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah menjadi pembina kesiswaan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, akan berbagi pengalaman, dan akan berbagi sedikit ilmu tentang manajemen kepemimpinan. Sebelum ke manajemen kepemimpinan, anak-anak harus tahu perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Nah, apakah pemimpin itu? Pemimpin adalah seseorang yang memberikan sebuah arahan, yang memberikan instruksi kepada bawahannya atau kepada anggotanya. Nah, sedangkan kepemimpinan adalah bagaimana prosesnya, bagaimana proses seseorang dalam mengatur, proses dalam mengelola, dan proses dalam mempengaruhi anggota-anggotanya. Nah, setelah anak-anak tahu tentang perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan, insya Allah kedepannya anak-anak akan lebih paham tentang manajemen kepemimpinan. Sekarang anak-anak ada beberapa jenis pemimpin. Ya, sebenarnya banyak dari buku dari para ahli yang memberikan jenis-jenis pemimpin. Tapi dari ini saya akan memberikan dua jenis pemimpin yang harus diketahui oleh anak-anak sekalian. Yang pertama, pemimpin yang otoriter. Nah, bagaimana karakter pemimpin yang otoriter itu? Karakter pemimpin yang otoriter itu biasanya memiliki prinsip sendiri, memiliki pandangan sendiri, dan seolah-olah merasa bahwa pendapatnya itu paling benar. Dia bersikeras sama prinsipnya, bersikeras dengan pandangannya, dan cenderung tidak mau mengalah. Itu pemimpin yang otoriter. Yang kedua, pemimpin yang demokratis. Bagaimana karakter pemimpin yang demokratis? Yaitu biasanya jika ada permasalahan, maka dia cenderung melakukan musyawarah. Jadi dia akan langsung musyawarah dan mengutamakan aspirasi dari anggota atau timnya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mengetahui apa itu pemimpin, apa itu kepemimpinan, terus apa saja jenis-jenis pemimpin, tentu anak-anak pengen tahu bagaimana cara untuk menjadi pemimpin yang baik dan seperti apa karakter-karakter pemimpin yang baik itu. Nah, di sini ada 6 karakter yang paling penting yang harus dimiliki untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, pemimpin itu harus mempunyai visi. Nah, apakah visi itu tujuan atau impian? Mau dibawa kemana organisasinya itu? Mau seperti apa masa depannya? Nah, jadi antara visi OSIS, antara visi sekolah itu harus saling ada keterkaitan sehingga jelas mau dibawa kemana ke depannya, mau bagaimana ke depannya OSIS yang kita cintai ini gitu. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai visi. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin itu harus menjadi mentor, ya, bukan menjadi mandor. Ya. Menjadi mentor itu bisa memberikan informasi, mengedukasi kepada anggotanya, kepada bawahannya yang mungkin dia belum tahu,
Nah, sehingga visinya biar tercapai, bukan malah menjadi mandor yang hanya suka menyuruh-nyuruh saja, ya kerjain ini, kerjain itu, bukan seperti itu. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus menjadi mentor. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa memotivasi kepada timnya, kepada anggotanya. Ya. Tidak mungkin semua anggota selalu termotivasi. Jadi ada kalanya dia bosan. Ya. Biar mereka atau anggota kalian itu tidak bosan, tidak merasa jenuh, tidak malas-malasan, ya, agar berjalan dengan lancar dan maksimal, maka tugas pemimpin itu memotivasi anggotanya agar tetap eksis. Jadi jika ada pemimpin yang bisa memotivasi anggotanya, insya Allah semuanya akan bisa berjalan secara maksimal. Kemudian yang keempat, seorang pemimpin harus fokus pada solusi, ya, bukan pada masalah. Jadi pemimpin jangan terlalu lama pada suatu masalah. Jadi langsung dicari solusinya. Jangan kelamaan menganalisis masalahnya. Jadi kalau ada masalah langsung dicari solusinya. Kemudian yang kelima, pemimpin harus bisa memberikan tanggung jawab kepada anak buahnya. Jadi bukan yang bertanggung jawab itu hanya untuk ketuanya saja, ya. Tapi beri dia kepercayaan, beri dia keyakinan. Karena semua orang atau manusia itu sebenarnya punya kemampuan dan punya kelebihan masing-masing. Sehingga apabila anggota diberi kepercayaan, itu akan bisa menyelesaikan tanggung jawabnya yang diberikan oleh pemimpinnya. Dan anak yang kelima, kemudian untuk yang keenam, pemimpin harus bisa berkomunikasi secara efektif. Berkomunikasi secara efektif antar anggota, antar dengan bawahannya, gitu. Kemudian bisa komunikasi sama guru. Kemudian, bagaimana kalau dengan guru harus seperti apa? Sama karyawan harus seperti apa? Jangan sampai seorang pemimpin malah berbuat yang kurang baik, berkata kasar kepada orang yang lebih tua, itu tidak boleh. Jadi pemimpin harus sopan, harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Itulah anak-anak 6 karakter untuk menjadi pemimpin yang baik. Coba tadi apa yang pertama, untuk menjadi pemimpin yang baik, satu harus apa anak-anak? Harus memiliki visi. Yang kedua harus menjadi mentor, bukan menjadi mandor. Dan yang ketiga apa? Bisa memotivasi timnya atau anggotanya. Yang keempat apa anak? Yang keempat, fokus pada solusi, ya, bukan pada masalah. Yang kelima, dapat memberikan tanggung jawab. Ya. Kemudian yang terakhir apa tadi? Bisa berkomunikasi secara efektif. Nah, jika anak-anak bisa merealisasikan ke-6 karakter tersebut, insya Allah anak-anak akan menjadi pemimpin yang baik. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak sekalian.